sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana Sahara hari ini? Sudah makan? Masih sehat seperti biasanya? Semoga kamu beraktivitas juga masih seperti biasanya. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan ya, dengan dua buah pilihan kartu di sini ya. Yang pertama dan yang kedua, temanya apa Sora? Temanya adalah yang tak tahan ingin bertemu. Siapa ya dia ya udah nggak tahan pengen ketemu sama kamu gitu ya. Mungkin ada semacam rasa rindu yang memenuhi dada gitu ya. Kita mau lihat yang tak tahan ingin bertemu. Oke, kartu yang pertama. Oke, yang ini yang sebelah kiri dan kartu yang kedua di sebelah kanan. Tidak Sora reveal tapi sudah Sora shuffle sebelum Sora menjadikan ini sebagai kartu penanda pastinya. Kalau memang perlu untuk di-pause dulu agar bisa memilih dengan lebih berkonsentrasi. Cuman Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan kan sifatnya general timeless reading. Jadi belum tentu bisa cocok sama kamu, belum tentu bisa resonate sama kamu. Jangan baper-baper amat, kan part of entertainment purpose only. Namun Sora selalu menyarankan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, termasuk dalam proses shuffle. Jangan di-skip, karena apa? Supaya energinya bisa masuk. Ya, jadi kadang-kadang juga terjadinya vice versa, tertukar-tukar antar pilihan kartu dan tertukar-tukar kamu dengan orang yang sedang kamu pikirkan. Jadi ya boleh lah ya kamu maksudnya menonton dari awal sampai akhir biar bisa mengambil kesimpulan secara menyeluruh. Oke. Dan sifatnya timeless reading bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi atau akan terjadi ke depannya ya. Sora akan juga ngajakin sebelum Sora mulai pembacaan untuk yuk sahabat Sora untuk bergabung dengan menjadi bagian dari sahabatnya Sora. Dukungan kalian gratis dengan klik tombol subscribe di bawah. Di like videonya kalau emang suka. Lalu boleh banget dibagikan dan boleh banget kamu berkomentar ya hal-hal positif di kolom komentar. Salam sapa ya di sana, siapa tahu nanti bisa kenalan, siapa tahu ketemu jodohnya ya di kolom komentar, boleh banget. Dan kasih ide-ide mau pembacanya seperti apa, bakal Sora tampung dan bakalan Sora bales juga pastinya. Oke, yuk ya, kita mulai saja yang tak tahan ingin segera bertemu. Let's go. Kita mulai ke pilihan yang pertama, yang tak tahan ingin segera bertemu. I will wait for you for a sign from you. Ya, orang ini yang udah nggak sabar atau udah nggak tahan ingin ketemu sama kamu, masih menunggu sign dari kamu. Ya, jadi orang ini memang menunggu sign dari kamu. Sikapnya memang sedikit pasif orangnya, ya. Atau mungkin juga dia ada satu kekhawatiran kalau dia kembali ke kamu atau dia nyamperin kamu, kamu akan nolak dia atau kamu akan nggak terima dia, atau di sini juga ada yang mungkin sudah diblok gitu, jadi sehingga dia merasa bahwa kayak gimana aku mau ketemu sama kamu kalau aku aja masih diblok sama kamu. Jadi dia menunggu suatu sign dari kamu, kabar dari kamu, untuk bisa berkomunikasi lagi, untuk bisa segera ketemu sama kamu. Oke, Sora lihat di sini yang tak tahan ingin segera bertemu. Oke, ada curtain call, ada earn, ada inventor, ada travel, yang tak tahan ingin segera bertemu, dan ada airplane. Oke. Wow, ini deketan. Kalau yang Sora lihat di sini, yang tak tahan ingin segera ketemu sama kamu, ini adalah orang yang memang masih punya perasaan sama kamu. Masih ada sisi, dia memang ada sisi admiring ya ke kamu gitu ya, sisi mengagumi kamu ya. Kalau yang Sora di sini, Sora lihat di sini, dan di sini dia ada sisi yang dia itu masih fokus sama kamu sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini. Meskipun di sini memang dalam tanda kutip masih dia tutupi atau tidak dia tunjukkan secara nyata sama kamu. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini memang dia masih menutupi ya, dalam artinya memang dia itu memperhatikan kamu dari jauh kalau yang Sora lihat juga. Jadi memang menutup-tutupi. Karena di sini memang ada hubungan yang mungkin kamu sama dia itu dalam situasi yang sudah break up atau sudah tidak sama-sama lagi, gitu ya. Kalau yang Sora
lihat hubungan yang sudah berakhir, Sora lihat di sini. Dan dia juga sedang dalam situasi yang sulit gitu ya, dia sedang dalam situasi yang, sulit, sedang ada satu peristiwa yang membuat dia sedih, gitu ya. Dan beberapa dari mereka juga ada yang baru saja mengalami suatu perasaan kedukaan, mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi gitu ya, atau orang-orang yang dekat. Sehingga dia itu jadi semakin merasa kayak dia itu, apa namanya, ketika orang lagi down gitu ya, pasti kan langsung inget sama orang yang selalu mensupport atau orang yang selalu dikangenin gitu ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, jadi perasaan dia tuh campur aduk gitu ya, sudah kehilangan kamu, hubungan sudah tidak bersama-sama lagi, sedang dalam situasi yang jatuh atau sulit gitu ya kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi dia itu cuma bisa berimajinasi aja, apa namanya, soal kamu, ya kalau yang Sora lihat di sini. Masih ada yang diem-diem mungkin masih mantau kamu, ya melalui sosmed, misalnya kamu belum 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 blocking dia gitu loh ya. Masih berusaha, apa namanya, nyari tahu soal kamu, masih stalking kamu. Ada juga yang di sini mungkin masih menyimpan foto-foto atau chattingan-chattingan kalian yang, dulu di handphonenya dan sebagainya, kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk dia memulai lagi berkomunikasi sama kamu, karena dia sebenarnya udah nggak tahan pengen segera ketemu sama kamu. Cuman, penghalang lain selain memang sudah hubungan berakhir dan mungkin juga memang sudah saling dia mungkin kamu sudah ngeblok dia juga gitu loh ya. Nah, dia juga dalam arti di sini merasa bahwa, apa namanya, dia berada memang kalau sholat di sini ada kecenderungan dia memang jauh dari kamu ya. Artinya memang ini hubungannya long distance relationship, ada yang mungkin beda kota, ada yang mungkin beda negara juga gitu ya kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dia itu masih terus memperhatikan kamu, ya, dan merasa bahwa, pingin balikan sama kamu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena dia merasa bahwa dia baru merasakan bahwa selama ini journey punya hubungan sama kamu, dia telah mendapatkan semua support yang dia bisa, gitu ya. Dia pingin bisa kayak, apa namanya, bikin hubungan ini work lagi gitu ya. Kalau selama ini, kalau yang Sora lihat ya, hubungan itu kan mungkin banyak karena long distance juga kalau yang Sora lihat di sini. Banyak hubungan itu yang, mungkin jadi banyak kesalahpahaman, banyak situasi yang sulit juga kalau yang Sora lihat di sini ya, gitu. Jadi memang ya sebenarnya pengen ketemu sih, kalau yang Sora lihat di sini udah nggak tahan pengen ketemu gitu ya, cuman situasi yang kamu sudah memblok dan jarak yang jauh juga makin mempersulit keadaan untuk bisa, apa, ketemu, padahal dia udah nggak tahan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada constellation, emptiness, ini ada family, coin toss, dan flamingos. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini ya, orang ini merasa memang yang sudah tidak tahan dan ketemu sama kamu adalah orang yang merasa butuh banget support dari kamu. Dia merasa butuh support dari kamu, ya. Yang mana kalau yang Sora lihat di sini ya, kamu banyak banget support dia, ya. Gini loh, kamu tuh orang yang buat dia optimis sama masa depan gitu ya. Jadi kamu banyak support dia. Jadi orang yang juga banyak tolongin dia gitu loh. Jadi di sini dia sekarang merasa seperti ada kekosongan di dalam diri dia gitu. Kalau yang Sora lihat di sini dia merasa ada satu kekosongan di dalam diri gitu. Yang kayak udahlah gitu loh. Kamu mungkin udah ngerasa kayak udahlah berakhir aja, udahlah ini this is over, ini sudah berakhir, ini seperti cycle yang sudah selesai gitu loh ya. Udah gimana ya? Kayaknya kamu mungkin udah kepingin memulai hidup yang baru aja, moving on dari orang seperti ini karena kamu merasa bahwa hubungan sama dia pun hanya memberikan perasaan kosong di dalam diri kamu. Ya, kamu tidak merasakan bahwa dia mungkin mencintai kamu sebesar kamu mencintai dia. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Karena di sini kalau yang Sora lihat di sini, ya, kamu meninggalkan dia juga. Memang kalau Sora lihat di sini, ya,
Kamu mencari seseorang yang memang juga bisa setia, seseorang yang bisa punya masa depan sama-sama, pengen membentuk suatu keluarga, pengen bisa saling support, untuk serius lah istilahnya, untuk saling stabil, orang yang bisa punya komitmen juga gitu loh ya. Nah, tapi kalau yang Saudara lihat di sini, orang ini mungkin tidak, apa ya, susah untuk bisa punya komitmen ya. Orang ini, kamu berharap tadinya kamu punya apa namanya harapan untuk bisa bisa sama orang ini serius ya. Kalau yang Saudara lihat di sini, ada juga yang bahkan mungkin sudah saling memperkenalkan keluarga dan sebagainya gitu loh ya. Tapi menurut apa namanya di sini gitu loh ya, dia bisa apa, kamu merasa bahwa dia itu hanya menjadikan kamu pilihan. Nah makanya, sehingga di sini seorang melihat ya, memang ada indikasi bahwa dia memang punya orang kedua gitu loh ya. Artinya memang ada third party situation di sini ya. Dia menyadari bahwa apa namanya, kamu mengetahui gitu loh kalau dia tuh dijadikan pilihan gitu loh ya. Kamu dijadikan pilihan sama dia. Intinya adalah dia merasa bahwa apa namanya, gimana nih caranya mau balik sama kamu, mau pengen segera ketemu sama kamu gitu ya. Kalau ternyata kamu sudah nggak mau terima dia, karena dia tahu gitu loh bahwa kemarin tuh dia salah hanya menjadikan kamu hanyalah sebuah sebuah pilihan, artinya memang ada yang lain juga. Dan kamu udah ngerasa kayak, emangnya aku cadangan gitu ya. Nggak ada lah, kasarnya gini, nggak ada lah orang yang benar-benar sanggup ya. Mungkin ada yang bisa, tapi dalam arti di case ini kamu nggak sanggup untuk kayak, aku harus diduakan, harus dijadikan salah satu pilihan doang, aku bukan opsi gitu. Dan seorang mampu memahami itu, sehingga kamu merasa kayak, ya sudah gitu loh. Sedangkan karena kalau seorang lihat di sini, kamu mencari orang untuk yang bisa jadi pasangan kamu gitu loh. Nah, orang ini sekarang setelah sudah terpisah sama kamu gitu loh ya. Setelah hubungan sudah berakhir, setelah sudah terpisah jarak gitu loh ya juga gitu ya, sudah saling menjauh gitu loh ya. Sekarang sudah tahu bagaimana kamu bisa menyupport dia, kamu adalah orang yang bisa diandalkan. Ternyata setelah kamu pergi dan hubungan berakhir, hati dia tuh kosong gitu loh. Seperti gimana sih? Seperti hampa, seperti nggak tahu jalannya mau kemana gitu loh ya. Kayak gimana ya, dulu aja kan dia udah nggak bisa tegas, nggak tahu mau arah, punya hubungan mau arahnya kemana. Tapi sekarang setelah nggak ada kamu dalam hidup dia, ya makin makin apa ya, makin nggak jelas gitu loh arahnya mau kemana gitu. Karena sekarang bener-bener nggak punya orang yang bisa bantu dia gitu loh ya, sehingga dia merasa bahwa dia menyesali bahwa dia menjadikan kamu cuma pilihan aja gitu. Karena kamu merasa bahwa kok aku kayak dipermainkan gitu loh. Kalau yang Suara lihat di sini, dia menyadari itu, makanya dia semakin merasa bahwa masih mungkin nggak ya, apa namanya, orang ini mau terima aku gitu loh. Ya, yang tak tahan ingin segera bertemu. Oke, yang tak tahan ingin segera bertemu. Oke. Ada Matthew Ricci. Orang ini menyadari bahwa sekarang baru bisa menjadi orang yang lebih dewasa gitu ya. Dan dia menyadari bahwa kamu itu sangat dewasa sekali. Kamu sudah mengerti bagaimana apa ya, menjadi sosok yang bisa apa namanya, mempertanggungjawabkan suatu hubungan. Kamu sudah sangat-sangat mature, sudah sangat-sangat dewasa gitu loh. Sudah sangat ngerti bahwa hubungan itu tentang komitmen, tentang kepercayaan, tentang saling mendukung, tentang saling menerima gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, ya itu yang membuat dia juga nggak tahan pengen segera ketemu sama kamu. Sudah dengan kondisi yang sedang down, ternyata ada kehampaan setelah ditinggal, dan bagaimana kamu sangat mature dan kamu support dia gitu loh ya. Kita mau yang lihat berikutnya, influence. Kamu orang yang banyak mempengaruhi dia dalam hidupnya dia. Kamu jadi orang yang banyak memberikan pengaruh positif dalam hidupnya dia gitu loh ya. Dan kamu terus terbayang-bayang di dalam pikirannya dia. Karena di sini ternyata dia merasa kayak ada ikatan, seperti ada beberapa yang merasa punya ikatan batin ke kamu. Jadi ketika sekarang sudah nggak ada, sekarang baru merasa kosong dan baru merasa bahwa kamu adalah orang yang sangat punya faktor yang sangat besar andilnya dalam hidup dia. Jadi dia udah nggak sabar pengen ketemu sebenarnya, pengen memperbaiki hubungan, tapi gimana kalau dia belum dapat lampu hijau dari kamu. Karena kalau seorang lihat di sini, memang seorang merasakan bahwa kamu memberi satu apa ya, kamu sudah keburu ngeblocking gitu, kamu udah nggak mau gitu loh ya, fun gitu ya. Karena sama ini gitu ya, dia menyadari bahwa diri dia cuman
main-main sama kamu gitu loh. Dan dia menyadari sekarang main-mainnya itu mungkin tadinya awalnya dia merasa bahwa udahlah aku cuma main aja, jadi kalau memang hubungan ini berakhir pun gak apa-apa gitu. Ternyata baru menyadari yang tadinya main sekarang menjadi bener-bener kayak apa ya, hampa, nggak ada kamu gitu ya. Tadi Sora bilangnya hampa sih, keywordnya memang dari tadi hampa yang Sora rasakan, bahwa dia ada kangen pengen ketemu sama kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini gitu ya, bagaimana dia butuh dukungan kamu gitu. Dan ternyata kamu memang memang adalah pribadi yang sangat menyenangkan sih sebenarnya. Kamu bukan cuma dewasa, tapi kamu juga menyenangkan. Kamu bukan pribadi yang bikin boring. Jadi gini, dia sangat merasakan kayak butuh sama kamu kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi memang apa namanya, tapi kan kamu merasa bahwa kamu nggak yakin dia itu masih bisa dipercaya, dia itu bisa setia gitu loh ya. Dan dia menyadari itu adalah salah satu masalah dia, dan dia pengen ketemu sama kamu, meminta kamu kesempatan gitu loh ya. Kamu boleh nggak untuk memberikan dia kesempatan untuk bisa memperbaiki, kalau yang Sora lihat di sini, oke? Lalu ada heartbreak sih. Ya sudah telanjur patah hati, dan dia menyadari bahwa kamu juga sudah tegas bilang sama dia, ya sudah, sudahan aja, nggak apa-apa kalau memang kamu mau memilih adanya orang lain gitu ya. Daripada kamu nyakitin hati aku terus, aku makan dalam terus, kamu jadiin aku pilihan sama yang lain, nggak apa-apa. Mungkin kamu mau sama orang lain, nggak apa-apa, aku relain. Nah sekarang setelah sudah nggak ada, baru terus-terusan terbayang-bayang soal kamu sih. Ya, terlalu cerita klasik lah ya, kalau udah nggak ada kehilangan baru deh merasakan betapa pentingnya gitu loh ya, bahwa ternyata ya dia memang punya tarikan relationship sama kamu secara spiritual. Ada yang memang ada yang karmik juga yang Sora lihat di sini ya. Ada yang merasa memang soulmate. Ingat loh ya, soulmate tidak harus selalu union gitu ya. Tapi di sini kalau yang Sora lihat di sini, dia baru menyadari bahwa kamu adalah orang yang penuh perhatian sama dia. Kamu orang yang jujur sama dia. Kamu itu apa ya, kalau ibaratnya gini loh, dia itu mendapat kamu tuh bisa sangat menyupport dia. Sekarang seperti dia nggak punya sanggahan gitu, jadi nggak ada kamu ya sudah, sanggahannya hilang, pingin segera ketemu. Oke, open up ya. Kamu orang yang sangat terbuka sama dia, kamu bisa menerima diri dia seperti apa adanya sebenarnya. Dari awal kamu pun nggak banyak nuntut ini dan itu gitu ya, dan dia menyadari itu gitu ya. Sekarang ada hasrat ingin segera bertemu gitu ya, karena tapi gimana ya, kayak orang cuman bisa nunggu aja di depan pintu yang kekunci, cuman bisa nunggu kamu yang kasih sign untuk bersedia nggak kamu menerima dia kembali ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada communication, orang yang ingin memulai komunikasi lagi sama kamu, orang yang ingin mulai ngomong lagi sama kamu sih kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi dia ingin memulai komunikasi lagi sama kamu, ingin mulai bicara lagi sama kamu. Tapi gimana kalau kamunya udah ya apa istilahnya nutup gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini sudah keburu nutup, sudah keburu nggak mau, karena kamu merasa bahwa oh hati aku kosong ya sama orang kayak gini, kok aku nggak merasakan support apa-apa gitu ya. Kita mau lihat untuk ciri-cirinya. Ada bodybuilder, wow, orangnya kuat, orang yang dominan, dan orangnya bisa pushy gitu ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, orangnya juga ada yang suka sama olahraga ya. Habis itu orangnya juga ada yang sangat energinya, ada yang beberapa maskulin juga gitu ya. Ada juga yang memang bekerja dalam mungkin bidang berhubungan dengan kesehatan atau kebugaran juga ada kalau yang Sora lihat di sini ya. Ada beberapa yang juga punya badan yang besar ya, kalau Sora lihat di sini cenderung berotot juga ada gitu ya. Dan orangnya memang tahan banting, artinya orangnya tidak mudah untuk menyerah. Jadi sekarang makanya lagi nungguin sign dari kamu, pun tidak akan menyerah begitu saja. Childhood ya, orang ini mungkin adalah teman dari masa lalu kamu ya, orang dari masa lalu kamu, teman kecil kamu, teman SMP, SMA, SD, tetangga rumah, itu juga bisa ya. Orangnya kadang-kadang kelihatan cuek banget ya. Terus habis itu orangnya itu ada sisi yang kadang-kadang memang playful, suka main. Makanya itu kan kemarin masih ada orang kedua kan gitu loh. Memang ada sisinya orangnya playful banget. Orangnya menyenangkan sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang jadi terlalu playful gitu loh ya. Sangat menyenangkan ya, orangnya friendly juga kalau yang Sora lihat di sini gitu loh ya. Dan hanya sikapnya memang kadang-kadang bisa kekanak-kanakan. Artinya apa? Ya melakukan segala sesuatu itu nggak dipikirin dulu baik-baik, baru udah kejadian baru dipikirin, itu juga bisa kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan shield ya,
orangnya defensif. Kalau dikasih masukan apa kadang-kadang sering ngebantah gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Orangnya itu tidak gampang menerima masukan dari orang lagi. Ya, selalu berusaha untuk kayak mempertahankan apa yang dianggap benar ya. Kalau yang Sora lihat di sini juga orang yang keras kepala juga, tapi artinya ada sisi dia suka melindungi orang yang dia sayang atau melindungi orang yang lemah. Nah, sekarang memang sedang dalam situasi yang sulit gitu ya. Sehingga gini, tadinya kekanak-kanakan, setelah udah broken heart baru mengalami proses jadi dewasa gitu loh, baru menyadari bahwa ternyata baru mendapatkan wangsit, kebuka pikirannya gitu ya, bahwa oh ternyata menjadi dewasa dalam relationship tuh seperti ini dan dia itu belajarnya dari kamu gitu kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Ya tapi kan terlambat ya. Kalau Sora di sini juga mungkin ada yang kayak dari keluarga, dari teman-teman, ada yang juga maksudnya ngasih tauin bahwa kayak coba deh kamu pikirin kemarin kamu sama orang ini kamu banyak belajar ini dan itu gitu. Jadi keluarganya dia sih kalau Sora lihat juga ada beberapa yang juga maksudnya mendukung kamu. Oke, tadi ada yang dalam bidang olahraga juga, di sini juga ada yang dalam ada yang dalam bidang keamanan juga. Oke, ya jadi bisa security, bisa polisi, bisa ABRI. Coba kita mulai tambahan lagi ya. Mana tahu ada profesi kerjaan yang lain. Oke. Oke, di sini Sora melihat ada, kita lihat dulu ini profesi kerjaannya. Sora tutup mata jadi nggak bisa lihat. Oke, ada butcher, ada yang berhubungan dengan daging, ada yang berhubungan dengan potong memotong, makanan itu juga ada ya. Sora lihat di sini bekerja dalam industri makanan, ya. Industri daging, industri pemotongan hewan juga ada. Wow, polisi tadi kan Sora udah bilang ya, keamanan keluar lagi di sini nih, di being strong. Oke. Keamanan, security, satpam ya, itu juga sama. Dan ada kurir ya, ada yang antar barang, terus habis itu surat paket itu juga ada di sini ya, surat pakai ekspedisi juga ada, atau bekerja di kantornya itu, tidak harus jadi orang yang ngirim barangnya tapi bekerja di bagian itu, meskipun cuma jadi adminnya tetap aja kerja di bidang itu. Oke. Untuk astrologinya yang cukup strong kita di sini punya, dicek ya Sun Moon Rising Venus-nya ya, ada yang di sini Sora melihat ada Capricorn, Pisces dan juga Aries. Dicek Sun Moon Rising Venus atau sifat dari astrologinya itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat alfabetnya. Ada M, ada G, ada E, ada L, ada Z, ada R, ada S, ada P, ada H, ada Y. Kita lihat. Oke, F, R-nya 2 strong, D dan Y-nya 2 strong. Ini bisa artinya inisial nama tempat, inisial nama kota, atau dari mana dia berasal. Misalnya dia orang Rengat tapi sedang berada di Majalengka, itu juga bisa dicocokin lagi, atau plat nomor misalnya 1938 HYY gitu ya. Oke, ini untuk pilihan paling pertama. Kalau mau tahu lebih lanjut atau mau personal reading yang lain sama Sora, silakan di Instagramnya Sora @sora_tarot. Oke, yuk kita ke pilihan kedua. Let's go. Sekarang kita ke pilihan yang kedua, yang tak sabar ingin segera bertemu. Oke, I can't stop thinking about you ya. Orang ini yang sudah tak sabar ingin segera ketemu sama kamu, ya. Masih selalu mikirin kamu terus-terusan. Kalau yang Sora lihat di sini ya, ada sap, oke. Lalu ada crew, ada well, yang tak sabar, yang tak tahan ingin segera bertemu, oke. Crystal ball, dan roundabout. Oke.
Oke, orang yang tak sabar ingin segera bertemu dengan kamu ini memang orang yang merasakan dia itu punya kayak, mmm, keterikatan sama kamu. Ya, dia merasa ada semacam perasaan koneksi sama kamu yang sulit untuk dia jelaskan dengan kata-kata. Yang pasti di dalam hatinya itu, dia merasa kayak instingnya dia, intuisi dia bilang bahwa kalian tuh punya semacam satu ikatan yang susah untuk dijelaskan sebenarnya hubungannya. Dia cuma merasa bahwa hubungan kalian itu lebih deep daripada apa yang, apa namanya, terlihat. Dia juga nggak ngerti gitu loh ya, kenapa kok bisa merasa punya satu 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 ikatan sama kamu kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Tanpa sadar dia merasa cuma di bawah alam sadar dia cuma merasa bahwa, "Aku punya ikatan sama orang ini." Gitu loh ya kalau yang Sora lihat di sini. Mungkin ada beberapa yang dia merasa bahwa, apakah memang apakah memang dari universe yang sudah maksudnya men-set up kita untuk sama-sama gitu loh ya, atau memang kita pernah punya koneksi dari masa lalu. Itu juga yang kalau Sora, Sora lihat dia merasa seperti itu. Karena dia belum pernah merasakan kayak perasaan seperti ini sebelumnya. Jadi dia sedang mencoba untuk memahami lebih dalam perasaan dia ini. Dia pun merasa bingung, kenapa kok merasa ada perasaan koneksi seperti ini. Nah, makanya dia sebenarnya ingin segera ketemu sama kamu. Dia pun ingin mengetahui apakah kamu pun merasakan hal yang sama sama dia. Jadi kayak ada selalu gini, kalau yang belum ketemu, dia pingin kayak segera bisa ketemu untuk bisa mengkonfirmasi perasaan dia. Kalau seandainya yang sudah pernah bertemu, dia tuh selalu ingin ketemu lagi dan ketemu lagi. Karena dia merasa bahwa apakah sudah kalau setelah sudah ketemu itu akan perasaannya menguat gitu loh karena memang ada koneksi, atau kok memang, ya sudah, apa namanya, perasaan itu akan sudahan begitu saja, atau perasaan itu akan hilang begitu saja, karena ternyata mungkin itu hanya perasaan kepo dan penasaran pengen ketemu. Nah, itu juga dia, apa namanya, mau tahu gitu ya. Cuma kalau yang Sora lihat di sini sih, ini ada perasaan yang lebih, apa ya, ada sesuatu yang mengikat gitu loh kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi dia merasa bahwa kalian itu memang dan dia merasa sangat cocok, dia merasa sama kamu banyak kecocokan yang dia rasakan, ya. Jadi dia merasa kamu itu memberikan banyak energi positif sama dia, banyak motivasi untuk dia, gitu ya. Dan dia juga punya keterikatan, artinya ketertarikan secara fisikal sama kamu, ya. Jadi memang dia merasa kayak, antara hasrat dan keterikatan secara, perasaan itu jadi satu kalau yang Sora lihat di sini, sinkron dan dia merasa bahwa kalian tuh sering banget sinkron gitu ya kalau yang Sora lihat di sini ya. Ada yang apa namanya, mungkin ketika kamu mau nelfon dia, dia udah nelfon kamu, ketika kamu mau texting dia, dia texting kamu duluan gitu ya. Dia merasa bahwa apa namanya, kamu adalah seseorang yang bisa 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 apa ya, terus-menerus bekerja sama sama dia, orang yang bisa saling, mendukung, saling men-nourishment satu dengan each other gitu ya, satu dengan yang lainnya ya. Sehingga dia merasa bahwa memang ini mungkin sudah jalan semesta ya, untuk kita tuh sama-sama gitu ya. Jadi dia merasa bahwa karena kamu adalah orang yang sesungguhnya benar-benar dia butuhkan, ya. Jadi dia merasa kayak walaupun dia masih sekarang belum mungkin mengungkapkan benar-benar sama kamu perasaan dia ini, karena dia mau make it sure dulu sama perasaan dia gitu ya. Di sini sebenarnya dia juga takut ada yang perasaannya menjadi terlalu intens gitu ya, sehingga dia ngerasa kayak apakah ini jangan-jangan terlalu mabuk kepayang aku sendiri, bucinnya aku sendiri gitu ya. Cuma kalau Suara lihat di sini dia selalu pingin ketemu sama kamu gitu ya. Selalu pingin apa namanya, balik lagi ke kamu gitu ya kalau Suara lihat di sini ya. Hanya memang mungkin ada yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa benar-benar ketemu lagi, tapi udah nggak sabar sih. Ada perasaan rindu yang sangat aneh gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dia merasa hubungan kalian tuh lebih daripada sekadar hubungan biasa, ada keterikatan yang dalam ya. Di sini ada roadblock ya. Ada yarn juga dan ada broken heart. Oke. Balloons. Cabin. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini ya,
orang ini memang mungkin adalah apa ya, kalian itu sedang sama-sama dalam situasi yang sulit, banyak halangan, oke? Kalau Sora lihat di sini memang hubungan tuh kayak banyak banget apa ya, tantangannya gitu, banyak banget kesulitannya kalau yang Sora lihat di sini, ya. Ada yang mungkin memang sedang dalam situasi yang sulit karena jarak gitu ya. Habis itu ada yang di sini mungkin sedang dalam situasi finansial yang kurang baik dari segi pekerjaan gitu loh. Banyak hal-hal yang kayak challenging lah ya, sulit gitu kalau yang Sora lihat di sini gitu loh ya. Jadi kayak seperti hubungan itu kayak mau union tuh kayak belum waktunya gitu ya. Ada juga yang maksudnya dalam artian punya trauma terhadap perasaan broken heart atau sakit gitu ya. Jadi gini, eh, diri itu ada perasaan kayak nggak yakin gitu loh ya kalau hubungan ini tuh bisa berjalan nantinya gitu ya. Jadi kayak ada perasaan, mungkin masih ada yang punya perasaan kepahitan, perasaan trauma, perasaan kekecewaan gitu loh ya, sehingga kayak banyak masalah di dalam diri yang sehingga harus diselesaikan dulu. Nah, sedangkan harus saling bersabar, dan termasuk kalau yang Sora lihat di sini berarti kan masalahnya bisa di salah satu dari kalian atau di keduanya. Tapi kalau Sora lihat di sini masalah banyak di dia, orangnya sedikit tidak sabaran ya, banyak nggak sabaran, orangnya juga punya banyak masalah gitu ya, baik dari segi perilaku, latar belakang, apa namanya, stuck, orangnya juga ragu-ragu dalam mengambil satu keputusan ya. Dan di sini kamu jadi orang yang banyak memberikan dia vibrasi positif ya. Jadi kenapa dia pengen segera ketemu sama kamu? Karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang ada bersama dengan dia melewati masa-masa sulit. Dan dia menyadari bahwa sangat 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 susah nih untuk dealing dengan orang seperti dia. Sehingga kamu tetap bisa stay sama dia, yang kadang-kadang bisa terkesan jadi kayak toxic ya orang seperti ini, tapi kamu bisa tahan gitu loh ya. Kamu bisa kayak apa namanya, padahal orang ini banyak banget nih masalahnya, mungkin ada yang punya utang, finansial belum baik, keuangan belum baik, kerjaan belum settle gitu ya. Jadi kayak ada semacam apa ya, eh kamu harus memperbaiki dulu orang ini untuk berdiri dengan orang ini gitu ya. Nah, kamu memberikan dia perasaan kayak tenang, memberikan kamu yang support dia, kamu yang ngebuat dia kayak dukung dia supaya jadi happy gitu ya. Terus habis itu kamu dukung dia supaya dia maju terus, supaya kamu juga pribadi yang menyenangkan buat dia ya. Dan apa namanya, kayak dia merasa kayak dapat banyak support dari kamu, sehingga dia merasa bahwa perasaan, apa namanya, unik seperti ini gitu ya, memang secara koneksi kok ada ya gitu ya. Sebelumnya orang ini adalah orang yang mungkin merasa kesepian, orang yang merasa kayak menjauhkan diri gitu ya, karena orang ini memang kadang-kadang bisa jadi tidak tegas, yang artinya sebelumnya juga jadi orang yang on off dalam hubungan gitu ya, orang yang menjauh, kalau yang Sora lihat kadang-kadang bisa kayak menarik diri gitu ya. Tapi sama kamu bisa memberikan dia rasa kangen, karena kamu adalah pribadi yang sangat berbeda dari orang-orang yang sebelumnya pernah dia temuin ya. Jadi orang ini memang apa ya, kalau yang Suara lihat di sini memang sedang dalam periode dia harus menyadari bahwa diri dia tuh bermasalah dan berdealing dengan dia sulit, dan kamu banyak tolong dia dalam banyak hal. Itu makanya dia pengen segera ketemu sama kamu lagi. Mungkin ada yang sebelumnya memang menarik diri gitu ya, tapi sekarang dia menjadi lebih kayak, aku pingin nih sekarang apa namanya, terhubung sama kamu gitu ya. Kalau yang Suara lihat yang tatahan ingin segera bertemu ya. Jadi orang ini memang punya kedalaman perasaan sama kamu, yang tatahan ingin segera bertemu. Ada communication ya. Orang yang mau mulai berkomunikasi lagi sama kamu. Mungkin orang ini sekarang tidak sedang berkomunikasi sama kamu, sempat hilang-hilangan, sempat nggak ada kabar. Nah, sekarang dia ingin berkomunikasi lagi sama kamu, menjalin komunikasi lagi sama kamu. Dan di satu sisi ini juga artinya memang kamu adalah orang yang sangat menyenangkan untuk diajak bicara sama dia. Makanya dia ingin segera ketemu sama kamu lagi, ya kalau yang Sora lihat di sini. Ya, karena memang kamu adalah orang yang jadi bisa gini loh, dia udah berusaha lupain kamu karena dia tahu diri dia tuh banyak bermasalahnya gitu ya. Hubungan kalian juga sulit, banyak masalah, banyak penghalangnya gitu ya, tapi dia nggak bisa lupain kamu terus-terusan. Oke, regret di sini ada satu perasaan penyesalan di dia.
Dia menyesal telah menjauhi kamu. Kamu orang yang bisa berdealing dengan dia. Dia baru menyadari bahwa kali ini ada orang yang punya koneksi secara perasaan, dan dia menyesal untuk jauhin kamu, menyesal untuk yang kayak mungkin on off dan menghilang dari kamu gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya ada friendship, ya. Karena kamu jadi orang yang bukan cuman jadi pasangan dia, kamu juga jadi orang yang jadi sahabatnya dia, kamu jadi orang yang mendukung dia. Kangen banget dia sama kamu, karena kamu jadi teman juga, bukan cuma jadi pasangan, jadi orang yang bisa jadi sahabat dia juga gitu loh. Kamu banyak mensupport dia gitu ya. Sekarang setelah jauh dari kamu, adanya jadi malah makin tambah sedih, malah makin tambah moodnya nggak bagus, sedih melulu, nggak bisa konsen kerja gitu loh ya. Sama kamu tuh bisa jadi lebih tenang, bisa jadi lebih santai, karena kamu orangnya juga santai gitu. Maksudnya bukan santai nggak serius ya, artinya kamu lebih bisa rileks dalam menghadapi segala sesuatunya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Kita mulai lebih lanjut lagi ya. Yang tak tahan ingin segera bertemu. Ada influence ya. Kamu punya banyak pengaruh sama orang ini ya, kalau yang Sora lihat di sini, karena memang ada koneksi tadi sih, yang sehingga ujungnya mau lari mau kemana ya ujungnya balik lagi ke arah kamu gitu, karena dia merasa memang kamu adalah bagian dari dalam hidupnya dia gitu. Jadi partly memang harus ada dalam hidupnya dia. Jadi kalau nggak ada piecesnya gimana sih gitu loh. Jadi memang ada semacam ikatan mungkin dari masa lalu yang Sora lihat juga ya di sini ya. Jadi memang ada yang merasa bahwa ada histori sama-sama dengan kamu, karena bukan cuma hubungan biasa gitu loh ya. Jadi memang dia berharap bisa punya masa depan sih sama kamu orang ini, karena udah nggak sabar pingin segera bertemu. Fear, orang ini punya banyak ketakutan sebenarnya, banyak kekhawatiran, ada juga yang punya anxiety di sini kalau yang Sora lihat di sini ya. Segala ketakutan ini ya, itu yang ngebuat diri itu kayak gimana ya? Kayak jadi nggak yakin sama masa depan gitu loh ya. Sama nggak yakin sama dirinya sendiri, nggak yakin sama ini semua. Orangnya banyak ketakutannya, banyak worry-nya, memang anaknya takutan aja sebenarnya, dan dia menyadari bahwa itu semua adalah ketakutan dari diri dia sendiri sebenarnya gitu loh ya. Jadi makanya gini loh, dengan kamu bisa membuat dia jadi lebih berani. Kamu menjadi kayak orang yang kayak kamu memberikan dia perasaan nyaman juga gitu loh ya. Jadi kayak dia menjauh pun jadi pingin dekat lagi ke kamu gitu loh, kalau yang Sora lihat di sini. Karena dia merasa ternyata udah jauh malah jadi kesepian, malah merasa jadi kayak hampa gitu yang Sora lihat di sini. Effort. Nah, dia akan dengan usahanya, dengan caranya dia sendiri, dia akan berusaha untuk komunikasi lagi sama kamu ya, akan berusaha bicara lagi sama kamu, akan berusaha, walaupun nanti akan dimulai pembicaraannya dengan ngebahas tentang masalah dia ya. Jadi dia seperti meminta bantuan dari masalahnya dia. Itu juga bisa dimulai dari sana ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke, jadi memang akan menunjukkan usaha untuk bisa segera bertemu dengan kamu ya, untuk bisa segera berkomunikasi lagi kalau yang Sora lihat di sini. Karena dia merasa kamu adalah orang yang sangat bisa kooperatif sama dia. Nggak semua orang bisa deal dengan orang seperti ini, karena orangnya sangat bermasalah. Dari segi emosional, dari segi historinya, siapa dia, birdcage. Nah. Fine print. Dan ada baggage. Orangnya itu bisa sangat suka mengontrol dan kadang-kadang bisa posesif. Tadi kan Sora udah bilang, ketakutan ditinggalkan, itu juga ada yang Sora lihat di sini ya. Orangnya itu memang terperangkap juga dalam pikiran-pikiran dia sendiri kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi memang orangnya itu suka bergantung sama kamu kalau yang Sora lihat di sini ya. Orangnya juga cukup detail dalam segala sesuatu ya, dan orangnya juga kadang-kadang misterius. Dia susah untuk dimengerti. Ya makanya cari orang yang bisa mengerti dia kayak kamu itu sulit, dan dia menyadari gitu loh. Harus bisa mengenal dia dengan dekat dan benar-benar mungkin baru bisa mencintai atau menyukai dia gitu. Karena sangat sangat susah untuk menyukai dia, karena orangnya itu sulit gitu ya. Kalau Sora di sini sikapnya dia pun susah untuk terbuka ya. Orangnya punya banyak sekali masalah ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini ya,
banyak beban, banyak tanggung jawab yang harus dia tanggung. Dan yang kalau Sora lihat di sini kayak takut ditinggal. Kalau Sora di sini ada yang mungkin beberapa dalam relationship sebelumnya ditinggal, atau ada juga yang separated atau divorce, sehingga dia punya tanggung jawab terhadap mantan suami atau mantan istri dan anak-anak. Jadi kayak dia itu takut kalau hubungan gagal lagi. Jadi seperti kayak nggak mau kehilangan orang lagi kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan orangnya itu juga berusaha kadang-kadang cara berpikir dia juga sulit untuk dimengerti, gitu ya. Jadi memang orangnya itu seperti ingin memiliki orang lain. Keposesifan dia itu yang membuat dia tuh kadang-kadang jadi sulit untuk di deal with, ya, karena dia bisa jadi sangat, ya itu tadi saya bilang, susah untuk dimengerti, ya. Oke, ya, sekarang kita mulai untuk pekerjaannya. Nih Sora tutup mata. Oke. Ada yang berhubungan dengan programmer, IT, internet, ya, komputer. Oke, network itu ya, pemrograman tuh juga bisa. Kalau ada yang Sora lihat komputer, artinya kerja di toko komputer juga bisa, ya. Internet, website itu juga ada, desain di website itu juga bisa, marketing di website juga bisa. Oke, pokoknya berhubungan dengan sosial media dan internet dan komputer. Gardener, ada yang berhubungan dengan pemotong rumput, tanaman, rumah, perawatan itu juga bisa, taman juga bisa, ya. Jadi memang yang berhubungan dengan tanaman, mungkin jualan sayur juga tanaman kan, bagian dari tanaman. Berhubungan dengan tanaman dan sayur-sayuran juga bisa, perkebunan juga bisa kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jasa juga ada, ya. Bunga juga ada, bisa yang berhubungan misalnya jual bunga gitu, ya, dekorasi bunga juga bisa. Lalu ada pelukis atau painter, ada yang bersifat seni, ya. Jadi dia jual peralatan, alat tulisnya juga bisa, alat menggambar juga bisa, seninya juga bisa, anak art juga bisa, seni apapun itu, ya. Tapi ini keywordnya adalah seni. Kan seni bisa banyak, bisa seni musik, bisa seni tari, bisa seni gambar, bisa juga ada yang mungkin kerjanya dalam bidang berhubungan dengan cat gitu, ya, warna-warna itu juga bisa. Oke, kita lihat untuk astrologinya. Kita di sini punya Scorpio. Scorpio. Ada Virgo, lalu ada Taurus dan ada Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Sekarang kita mau coba untuk alfabetnya. Ada B, ada M, ada N, ada W, ada U, ada Z, ada H, ada D, A, V, P, L, H, hanya strong ada 2. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologinya itu, sifat dari astrologi. Kok jadi Sun, Moon, Rising sih Sora? Ampun deh, dari kemarin ngomongnya suka belibet. Dicek untuk inisialnya. Bisa inisial nama, bisa inisial nama kota, dari mana dia berasal, itu juga bisa. Contohnya dia orang Banyuwangi tapi sekarang sedang berada di Ngawi, itu kan juga bisa, ya. B sama N kan, bisa juga plat nomor kendaraan misalnya 9855 WNU gitu. Dicek lagi aja ya Sahara. Oke, itu untuk pilihan yang kedua. Terima kasih Sahara untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga membantu, ya. Kalau mau tahu lebih lanjut dan sebagainya, bisa personal reading sama Sora di Instagram Sora @sora_tarot. Atau mau nanya-nanya hal yang lain juga bisa kok, ya. Dan dukung Sora di semua platform yang ada, di TikTok, Instagram, dan di YouTube-nya Sora. Ditontonin semua videonya karena sifatnya juga timeless reading. Sora minta maaf selama pembacaan kalau ada kekurangan kata, kesalahan kata, atau pembacaan. Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya Sahara, terima kasih untuk yang setiap hari selalu nontonin Sora. Itu Sora sampai mau nangis saking terharu. Lebay banget, tapi terima kasih loh. Itu artinya adalah kamu sangat menghargai Sora, mendukung Sora terus-terusan, dan gak skip-skip iklan apalagi. Makasih banget Sahara. Aku sayang sama kamu, semoga kamu selalu sehat. Aku doain banyak rezeki. Sampai kita ketemu di next episode ya. Bye-bye.